Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17 demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, ketika mendengar bahwa banyak orang Samaria menjadi percaya sebagai dampak dari pemberitaan Injil yang dilakukan Filipus, para rasul di Yerusalem menjadi sadar bahwa Injil bukan hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi, melainkan juga orang Samaria dan bangsa-bangsa lain. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas mereka, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Kedatangan para rasul itu di antara mereka penting, karena orang-orang percaya di Samaria itu dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus dan belum menerima Roh Kudus. Penumpangan tangan juga diperlukan sebagai konfirmasi bahwa bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain termasuk di dalam anugerah keselamatan. Sejak itu Injil semakin tersebar ke berbagai tempat. Saudara, saat ini kita tidak perlu lagi menantikan penumpangan tangan untuk menerima Roh Kudus. Karena setiap orang percaya sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap orang percaya dari bangsa manapun. Sejak kita menerima Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan adalah menyerahkan setiap aspek hidup kita ke bawah otoritas Roh Kudus, agar hidup kita dipenuhi olehnya, serta diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan oleh kuasa Roh Kudus itu juga, kita bisa melanjutkan karya orang-orang percaya tersebut dengan terus memberitakan Injil dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu mari kita melakukannya dengan berani, tetapi juga bijaksana. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan sebagai buah dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Dengan demikian, Injil akan semakin tersebar dan semakin banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Maukah kita menjadi alat kemuliaan Tuhan? Amin.